Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, penghulu hari, hari yang paling baik di antara hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat beramal soleh itu semua atas izin Allah. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi tamla'ul mizan, kata Nabi. Ucapan Alhamdulillah itu dapat memberatkan timbangan yaumil mizan nanti di hari kiamat. Maka Allah berfirman berulang-ulang kali dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka segala nikmat yang diberikan oleh Allah, kita pakai nikmat itu untuk mendekat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib ingin mengajak terutama untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu dosa di mana dosa ini membuat pelakunya sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu dosa besar yang membuat pelakunya sulit untuk bertaubat kepada Allah. Beda dengan pelaku zina. Kalau pelaku zina mudah bertaubat kepada Allah. Dia bangun sepertiga malam, jam 3 malam, dia munajat, dia minta ampun kepada Allah. Dalam sujudnya dia menangis. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud, maka perbanyak doa, kata Nabi, ketika engkau sujud. Menangis dia kepada Allah karena dosa yang dia perbuat. Dosa minum khamar, mudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu dosa yang besar ini membuat pelakunya sulit untuk bertaubat kepada Allah. Dosa apakah dia? Kibr, dosa sombong, merasa sok pintar daripada orang lain. Ini yang sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa ini diancam pelakunya tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Jangankan mencium bau surga, orang ini tak layak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannah, tak akan masuk surga
Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya misqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi kesombongan, orang ini tak layak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita berprasangka kepada orang lain karena diri kita lebih hebat, lebih sok pintar daripada orang lain. Banyak, sering kan kita berbuat yang semacam itu. Hentikanlah perbuatan yang semacam ini. Inilah yang membuat pelakunya sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat sombong ini adalah sifat iblis. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka mereka sujud dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud sebagai sujud penghormatan, bukan sujud seperti orang yang sujud untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi iblis tidak mau. Bahkan dia dengan sombongnya dia berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, apakah aku harus sujud kepada Adam yang kau ciptakan dari tanah, rendah, busuk, hina, kotor? Gengsi ya Allah, saya tak mau sujud kepada Nabi Adam. Engkau ciptakan kami dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah yang kotor, yang hina. Saya tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Tapi itu perintahku iblis. Andai iblis tahu bahwa itu adalah perintah Allah dan dia menyadari, maka dia tetap menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia ingkar, sombong terhadap perintah Tuhannya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diusir iblis dari surganya Allah. Yang sombong di surga diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sombong di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh-jauhilah sifat sombong, sifat kibar ini, maka pelakunya diancam tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasa sok pintar daripada orang lain, sok berilmu, sok paling alim, sok paling punya ilmu segala-galanya. Tapi itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang namanya titipan satu saat pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dititipkan saja, kenapa kita mesti sombong, mesti berlaga, mesti tidak mengakui bahwa Allah yang maha pintar, bahwa Allah yang punya segalanya. Kita hanya memakainya saja, tapi kita tidak memiliki itu semua. Saya tahu manusia itu punya dosa, punya kesalahan, karena kita tempat salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu, setiap anak Adam itu punya salah dan punya dosa. Dan setiap orang yang punya salah dan dosa, dia segera ingat kepada Allah, dia segera minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah dari sifat sok merasa sombong, sok merasa pintar ini, sok merasa kita dihormati, sok merasa kita dipandang paling layak untuk berargumentasi, mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan ilmu-ilmu. Padahal itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarlah wahai manusia, bahwa sifat yang semacam ini akan membuat engkau terjerumus ke dalam lembah-lembah kemaksiatan, ke dalam lembah-lembah engkau akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah engkau sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah engkau memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di atas muka bumi Allah dalam keadaan congkak, menyombongkan diri. Ilmu yang kau miliki dari Allah, harta yang kau miliki dari Allah, jabatan yang kau miliki dari Allah, uang yang banyak yang kau miliki dari Allah, sehatmu diberikan oleh Allah, hembusan nafasmu dari Allah, umurmu yang diberikan oleh Allah, kedipan mata dari Allah.
langkah kaki, hayunan tangan dari Allah. Lalu apa yang kau sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Tawaduklah di hadapan manusia, tawaduklah di hadapan semua manusia. Jangan karena engkau merasa pintar, merasa lebih daripada orang itu, maka engkau bersifat sombong kepada orang lain. Maka inilah yang membuat engkau sulit bertaubat kepada Allah. Ada seorang ustaz, dia sedang berkumpul bersama ustaz para jamaah yang lainnya. Ustaz ini memimpin istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi satu ustaz ini dia tidak menangis. Orang lain menangis semuanya, dia tidak menangis. Kenapa dia tidak menangis? Ternyata si ustaz ini dalam hatinya merasa lebih pintar daripada ustaz yang memimpin istighfar tadi, sehingga dia sulit menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hatilah wahai hamba-hamba Allah. Semua itu adalah titipan dari Allah, dan suatu saat itu semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kibr ini bukan dosa kecil, dia dosa besar. Saking besarnya dosa ini, pelakunya diancam tidak masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama engkau dititipkan ilmu oleh Allah, pakailah ilmu itu untuk menolong agama Allah. Pakailah ilmu itu untuk menyuarakan kebenaran, untuk membela yang benar dan tetap menyalahkan yang salah. Hati-hati dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kau miliki kau pakai untuk apa? Nanti akan ditanya, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim.